Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berkumpul di dalam Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kita sampai pada hari ini. Kita diberi kesempatan untuk kita beribadah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami, atas kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami ingin menaikkan hadirat, kami ingin menyembah nama Engkau Tuhan. Hadirlah tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Kami rindu Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami damai sejahtera. Kami siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, syukur. Kami mengucap syukur kepada Engkau Yesus.
kepada Tuhan. Sekarang ku menyembah. Ini hati kami Tuhan. Sempurnakan kami, sempurnakan selalu hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. terima kasih Yesus. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan selalu hidupku agar indah bagimu. Mari jemaat saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan selalu hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan selalu hidupku agar indah kagumi di dalam
tiada duanya. Sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada kasih-Mu tiada duanya. ku Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku akui dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Kita tetap pagi berdiri, mari kita memperkatakan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Amin. Kita lambaikan tangan kita. Kita perkatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku
bersyukur, kita patut bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk pagi berdiri semuanya. Mari kita bersuka cita. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami boleh datang untuk kami berkumpul bersama-sama muji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Kau akan selalu memberkati bagi jemaat-Mu yang akan memberi dan bagi yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita di dalam Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Disangka
kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Amin, haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya di saat apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua atas seizin Tuhan. Kita bersyukur segala apa yang terjadi, segala apa yang kita alami, Tuhan akan berikan kekuatan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu selalu ada bagi kami Yesus. Yesus Tuhan syukur. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semua atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari katakan lagu ini. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Engkau akan seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau berikan kekuatan. Percaya Engkau selalu bersamaku. Mari katakan lagu ini dengan segenap hati kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Semua atas Engkau atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Mari jemaat saya akan bersyukur semuanya. Bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau berikan kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku. Takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau berikan kekuatan. Ku percaya Engkau selalu bersamaku. Jemaat saja katakan. Semua yang Ku alami, Katakan dengan Ku iman. bersyukur Di Tuhan, saat kita bersyukur, Kau Tuhan berikan berikan kekuatan untuk kekuatan. kita. Dia tidak pernah meninggalkan. Percaya Engkau Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. beserta. Kami percaya Yesus. Takkan tinggalkanku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Takkan tinggalkanku. Untuk semua yang kami alami saat ini, kami percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati dan mengurapi ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Setiap pujian yang kami naikkan, inilah persembahan kami dari hati kami Tuhan, supaya menyenangkan hati-Mu. Saatnya Tuhan kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk senantiasa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena kami percaya dengan firman-Mu itu kami mampu melewati badai kehidupan ini, mampu melewati kesulitan, kesusahan kami karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa apa? Luar biasa, sehat, baik semua ya. Luar biasa, nanti luar biasa susah. Tak ya, luar biasa sehat. Haleluya, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saya juga belajar ya, makanya saya masih ikut PNUP ya, belajar di STT Nasaren.
Walaupun saya tidak mengambil gelar karena otak saya tidak bisa nutut untuk membuat skripsi ya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan terlebih dahulu dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Silakan duduk. Kita akan belajar bersama dari firman Tuhan ini, yaitu buah dari ketekunan. Ya, buah dari ketekunan. Nah, di dalam kehidupan ini kita manusia melalui banyak proses, ya. Banyak proses untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Untuk apa? Untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, di dalam proses itu kita harus melaluinya dengan tekun. Ya. Saya ini di request suami saya, firman tentang ketekunan, Po. Oh ya. Ya. Harus melalui proses. Saya mau nyetel YouTube-nya kok ya lupa ngomong sama multimedia. Ya. Dulu saya berapa tahun di sini melayani? 2 tahun ya, lebih mungkin. Agustus, ya 2 tahun. Ketika saya pertama di sini melihat para pemain musik WL singer ya, masih gerandulan ya. Mas Anto ya masih melaju-melaju gitu ya istilahnya. Kemudian yang WL juga belum berani dengan mengeluarkan suaranya dengan lantang ya, sampai Pak Nono keluarkan suaranya ya. Ya, tetapi karena melalui sebuah proses ketekunan, akhirnya seperti sekarang ini ya, PAW-nya. Ya. Kita dulu terkenal dengan PAW memang dari dulu. Pemain musiknya WL singer dengan gereja-gereja lain. Makanya dulu ketika saya masih muda, saya sekarang masih muda kok. Ya, setia saya baru manten anyar ya. Kita adakan persekutuan dengan gereja-gereja sekitar Bululawang. Pasti gereja sini yang disuruh untuk pujian. Ya. Bukan menyombongkan diri karena ya itulah kelebihan kita. Kalau Natal di pabrik itu ya, mesti kita yang disuruh pujian. Ya, kita pasti tampilkan anak-anak untuk main musik. Nah, itu membutuhkan proses ketekunan. Coba dengarkan YouTube yang lama dulu 2 tahun yang lalu. Lah isin. Ya. Duh, tiba-tiba aku ngene ya biyen ya. Ternyata sekarang bagus semua. Ya. Sampai jadi contoh dari gereja Kristen Nazaren yang lain di Jawa Timur. Nah, walaupun di dalam proses ketekunan itu kadang kita berpikir kesel aku, ya, capek aku. Saya kemarin mengalami ini, kesel aku rasanya, capek rasanya mengalami proses hidup di dalam
kehidupan saya. Capek. Namanya menelateni, ketekunan ini kan butuh ketelatenan ya. Ini kadang-kadang kita capek, kita lelah, kadang putus asa. Namun ketika kita tekun di dalam menjalani proses Tuhan dalam hidup kita, pasti ada buahnya. Kita melihat yang pertama, Kolose 1 ayat 23a. Kolose pasal yang pertama ayat 23a. Yang A sampai iman ya. Oh, sampai tidak tergoncang. Mohon dibacakan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Amin. Ya. Di dalam ketekunan, buahnya adalah kita mampu bertahan. Ya, tidak mudah menyerah. Karena kita tahu pasti ada jalan keluar. Tidak selamanya hujan itu terus-terusan ya, pasti ada terangnya. Hujan terus-terusan loh ya, gimana ya? Keluar kecuali di Antartika sana, salju terus-terusan ya. Ketekunan membuat kita mampu bertahan. Contohnya tokoh Alkitab siapa? Ayub. Ya. Kalau kita melihat Ayub dalam sehari dihabiskan semua. Anaknya, hartanya yang sangat melimpah itu habis. Kalau kita jadi Ayub pasti kita apa? Bersungut-sungut. Kurang opo aku Tuhan ya. Kurang opo aku Tuhan. Aku sudah hidup saleh di hadapan Engkau. Kalau kita jadi Ayub ya, tapi Ayub tidak mengeluh. Bahkan istrinya yang harusnya menguatkan dia malah menyuruh dia menyangkal Tuhan. Ya. Istri-istri, pendamping-pendamping, kalau suami kita sedang mengalami masalah, ya, jangan menjatuhkan, tapi jadi penolong. Makanya kita diciptakan Tuhan untuk jadi penolong. Ya. Ayub mengalami hal ini. Dia bertahan bahkan ketika sahabat-sahabatnya datang kepada dia menyalahkan Ayub. Kon ini salah apa sih Yub? Kamu ini salah apa sih Yub? Mbok sampai sehari entek semua itu loh, habis semua hartamu, anakmu, bahkan istrimu meninggalkan kau. Ya. Tapi Ayub tetap bertahan. Ya. Dia teguh berpegang pada imannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami pemulihan. Bahkan hartanya yang dulu dia punya kembali berlipat ganda. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang paling cantik di negerinya. Nah, itulah ketekunan membuat kita mampu bertahan, tidak pantang menyerah, ya. Bapak Ibu semua, jangan menjadi orang yang berputus asa dalam hidup kita, walaupun memang capek ya, lelah menghadapi hidup ini. Tapi percaya bahwa ada jalan keluar. Yang kedua, tekun membuat kita kuat.
Roma 5 ayat 3 sampai 4. Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai 4. Monggo. Demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Ya, daya tahan kita terlatih di dalam menghadapi masalah kita ketika kita memiliki ketekunan. Ada tahan uji, ya, tahan uji. Kalau kita menghadapi masalah, wis tahu, ya, wis tahu, kecil gitu ya. Tapi namanya manusia ya pasti ada rasa khawatir, ada rasa takut. Namun ketika kita bisa menghadapi itu, ya, ketika kita punya tahan jaya, tahan uji, maka kita akan menjalaninya dengan rela, dengan gigih, ya, dan menghasilkan buah yang manis, seperti yang dihadapi Ayub tadi, ya. Kalau saya menjalani seperti Ayub enggak akan mampu. Masuk anak 10 entek dalam sehari, kemudian harta yang begitu banyak habis juga, pendamping yang harusnya menolong minggat juga, ya, gak akan mampu. Namun apa yang terjadi ketika kita mampu bertahan? Ada buah yang manis. Saat ini banyak petani yang di sini mengalami paceklik, ya, tidak panen dengan baik, gagal panennya, ya. Ini diuji, ya, mungkin di ujian dari Tuhan, tahan po enggak gitu ya. Mungkin tahun depan saya punya buah mangga di rumah mertua. Dulu itu buahnya lebat, ya, tapi saya kebagian cuma 1 dus. Karena yang lainnya ketika saya kembali mau ngambil lagi, wis entek, habis karena nggak ada yang nungguin, ya, lebat. Tetapi sekarang belas, gak ada, ya, gak ada buahnya. Gadung itu, tapi gadungnya agak sedikit asam, nah, gede-gede, ya, besar-besar. Itu hasil karya bapak mertua, ya, bapak mertua saya itu yang dulu nanam, kami yang menikmati, ya. Kita percaya kalau kita menanam, nanti buahnya kalau kita enggak yang ngunduh, pasti anak-anak kita, cucu kita, ya. Makanya kalau kita bertekun pasti akan menghasilkan buah yang manis. Kalau kita nandurnya elek, nandurnya kejahatan, ya nanti dilihat aja tuaiannya, ya, hasilnya. Yang ketiga, Yakobus pasal 1 ayat yang keempat, tekun kunci keberhasilan, ya, ketekunan menghasilkan keberhasilan. Yakobus pasal 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, kita melihat contoh di dalam Alkitab. Siapa? Yusuf. Ya, Yusuf dibuang saudaranya, dijual, dimasukkan sumur dulu, ya, dimasukkan sumur, dijual ke saudagar di Mesir dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Di dalam penjara dia mengharapkan
satu saat dia akan ditolong. Tetapi ternyata lama baru diingat sama juru minuman. Ya, Yusuf mengalami masalah, mengalami pencobaan, persoalan di dalam hidupnya. Kalau enak-enake, ya mungkin waktu dia tinggal dengan ayahnya, dia paling disayang sama ayahnya, sehingga menimbulkan iri hati. Saudara-saudaranya malah gak seneng, gak suka dengan Yusuf. Karena ayahnya paling menyayangi Yusuf. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam sumur. Nah, di dalam sumur kemudian lihat saudagar kaya, saudagar Mesir dijual. Ya, dijual. Jadi budak, jadi pembantu, istilahnya seperti itu. Namun karena ketekunannya, dia akhirnya diangkat sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga di rumah Potifar. Tapi karena istrinya Potifar ini genit ya, masih suka berondong gitu ya, Yusuf difitnah. Akhirnya dimasukkan penjara. Namun karena ketekunan Yusuf, di dalam penjara pun dia tetap disertai itu Tuhan. Dia mampu mengartikan mimpi. Akhirnya dia keluar dan mengartikan mimpi raja dan menjadi wakil raja. Bahkan bisa memberikan jalan keluar untuk masalah di Mesir tentang kelaparan. Saudara-saudaranya juga bisa makan semua. Saudara yang dulu membuangnya, menjualnya, dia yang menopang dan membawanya ke tanah Mesir, ayahnya juga. Nah, dia menjadi orang yang berhasil di tanah Mesir. Ya. Tak seorang pun bisa sukses ya tanpa usaha dan kerja keras. Gimana ceritanya? Tanpa kerja kita bisa kaya. Bisalah, apa? Judi online. Coba ada contohnya enggak? Kalau berjudi itu bisa kaya? Ya, ada bandarnya itu. Iya, bandari dapat uang dari orang-orang yang berjudi, ya itu yang membuat dia kaya. Kalau yang memainkan ini loh, bisa kaya enggak? Tidak ada. Sekali memang bisa. Kemudian dicoba lagi, siapa tahu nanti saya menang lebih banyak. Dicoba lagi tapi tambah habis. Gak ada. Perlu kerja keras dan usaha. Iku loh ya kerja keras dan usaha. Apa? Memainkan otak. Ya, kerja keras dengan jari. Ya. Gak ada. Butuh usaha dan kerja keras. Ya, seperti olahragawan. Olahragawan itu untuk mencapai kemenangan harus berlatih. Untuk mencapai kemenangan, walaupun kadangkala mereka kalah. Ya. Mencapai kemenangan harus berlatih. Sudah berapa kali kita berlatih ya di dalam ketekunan kita mengiring Tuhan, dilatih, kuat enggak ya, bisa enggak, dilatih. Suami saya ini basicnya sekolahnya itu pariwisata. Nah kok melayune nang semen pasir batu bata, orang nyambung blas ya. Ini semua karena belajar. Dulu dia bekerja di
apa ya, developer sebagai yang gudang itu loh ya, penyedia barang ya. Tetapi karena temannya ini pengawas, dia belajar dari situ ya. Dari temannya ini dilihat, tapi enggak tanya-tanya, cuma didengar, dilihat. Kok ya bisa sekarang? Berapa tahun kita, Pak? 11 tahun menggeluti dunia pertukangan ya. 11 tahun, 12 tahun menggeluti dunia pertukangan. Ketika kami ke Sidoarjo, ditawari adik saya, Mas mau tak kerja di developer? Ya mau, daripada enggak kerja. Waktu itu kami bangkrut ya, gak ada usaha dan dikejar-kejar debt collector ya. Akhirnya inilah awal suami saya bisa tahu tentang dunia pertukangan. Gak ada basicnya, tapi karena dia mau belajar, ngelihat, ngelas itu ya diajari teman saya di gereja sana. Sini Pak Yoni tak ajari, dia ikut ke Mojosari gini kalau ngelas. Ya, baru belajar ngelas sudah berani borong ya, kanopi. Nah, bahkan yang belajari belum pernah borong ngelas ya. Ya, belajar, tekun, berlatih ya, dilatih otaknya untuk menghitung. Kalau luasnya segini berarti butuhnya semen segini, bata segini, pasir segini, kok ya pas ya. Sampai yang punya rumah kapan hari kok iso pas Mas? Iya, mau dihitung ya, gak kira-kira, dihitung pas. Jangan sampai berlebihan. Dan kalau kurang sih bisa beli lagi. Kalau berlebihan mau ditaruh mana materialnya? Kasihan yang punya rumah. Akhirnya pas hitungnya. Ini semua karena tekun, belajar, berlatih. Ya, bisa akhirnya. Apalagi yang sekolah-sekolah ini harus tekun belajar. Jangan hanya sekolah asal sekolah oleh sangu sudah belajar, berangkat di sekolah tidur ya. Ponakan saya ini, kamu enggak sekolah? Lapo Bude sekolah, lapo deloken Bude. Hah? Delosor semua. Tidur. Ki sekolah apa iki? Nah, kok enak? Orang tuanya kerja keras untuk membayar sekolah, lah kok anaknya tiduran di sekolah. Nah, daripada tidur di sekolah, tidur di rumah Pak Bude. Bener ya. Ya. Harus berlatih sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik. Yang keempat, Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Tekun membawa keselamatan. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tekun membawa keselamatan. Siapa contoh? Rut, ya. Rut. Dia orang yang bukan percaya kepada Tuhan, tetapi karena dia mau ikut dengan Naomi, mana ada menantu ikut mertua ketika suaminya sudah meninggal? Ada enggak? Contohnya di kehidupan nyata, suaminya sudah meninggal, istrinya masih ikut mertua. Gak ono, gak ada.
pasti kembali ke rumahnya. Tapi ada contohnya dalam kehidupan nyata, yaitu teman saya Sidoarjo. Ya, ibu gembala di Sidoarjo itu punya anak meninggal kayak kanker darah, tapi enggak tahu apa, keluar darahnya semua. Kemudian ketika sudah meninggal saya pikir pasti istrinya ini keluar dari rumah itu. Ternyata enggak, sampai sekarang tetap berada dengan mertuanya. Seperti Ruth contohnya, beneran dia tetap tinggal dengan mertuanya, dengan anak-anaknya. Ruth kan juga seperti itu, dia mengikuti Naomi ya untuk pergi ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Dia yang orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya ketika dia ikut Naomi, dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan. Bahkan dia kenal dengan Boas. Ya, dari keturunan Boas dan Ruth inilah ada muncul turunan Daud, Maria, akhirnya ada Tuhan Yesus. Ketekunan menimbulkan keselamatan. Kalau kita lihat silsilah, makanya lihat silsilahnya ya. Kadang-kala kita proses silsilah ini bosen nih ya. Kalau kita baca Alkitab sampai di silsilah lewati. Ya, ternyata ketika kita melihat silsilah, ternyata silsilahnya Tuhan Yesus itu dari Ruth dan Boas. Orang yang tidak mengenal Allah. Akhirnya dari Tuhan Yesus inilah ada keselamatan buat seluruh manusia. Ya. Mari kita bertekun di dalam iman kita. Takut kepada Tuhan, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita mau nikmati proses Tuhan. Karena kita tahu dari ketekunan kita akan mampu bertahan, kita akan menjadi kuat. Kemudian kita akan berhasil dan akan memperoleh keselamatan. Ya, Pak Juito sekarang sudah ada di surga ya. Dia sudah melihat dari surga. Ya, sekarang pekerjaannya di sana cuma memuji Tuhan. Ya, kita yang ada di dunia ini sedang antri. Ya, antri untuk pulang ke surga. Yang kita yang di dunia ini jangan sia-siakan hidup kita, apalagi yang muda-muda ini. Ya, jangan sia-siakan harimu dengan hanya main gadget. Ya. Dingklu, opo ya ora pegel ini kepala. Ya. Kalau kerja enggak apa-apa, kalau menghasilkan uang. Tapi kalau hanya untuk main-main saja, buat apa? Buang-buang waktu. Ya. Buang-buang uang juga ya. Saya ini sampai marah sama anak saya. Paketan itu loh, bolak-balik habis. Buat dia saja. Hotspot 1 hari habis. Aduh le, terus mama piye entek piro untuk paketan tok. Ya. Habis-habisin uang. Lebih baik menghasilkan uang dari gadget ini. Ya. Ada budaya apa? Main TikTok. Ya. Kalau followernya banyak pasti dapat duit, Bude. Wow. Ya. Iya, followermu banyak, lega. Nah. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Bertekun di dalam iman kita.
Ya, kalau kita lihat HP kita, beritanya itu menggoyahkan iman, temenan. Ya, beneran. Menggoyahkan iman. Ya, makanya kita mau pilih tontonan kita ini dengan baik. Apalagi yang muda-muda, ojo main game tok ae ya, gunakan waktumu dengan baik, bertekun di dalam Tuhan. Berapa kali kamu berdoa? Berapa kali kamu baca Alkitab dalam sehari? Ya, lebih banyak mainnya daripada doanya, daripada baca Alkitabnya. Lebih baik baca kisah yang menginspirasi, ya. Anak-anak muda, jangan hanya melihat drama Korea, ya. Ya. Tetapi lihatlah kisah yang menginspirasimu sehingga kamu bisa berhasil, ya. Kita mau lihat Matius 23 ayat 21. Kita mau baca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Bentar, kok kayaknya salah deh. 25. Ada enggak? Matius 25. Ya, betul. Matius 25 ayat yang ke-21. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Silakan duduk. Kalau kita setia dalam perkara kecil, pasti Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Kalau kita tidak setia dalam perkara yang kecil, mana mungkin Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar buat kita. Ya. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan kita. Itulah yang kita inginkan. Makanya sekali lagi saya katakan, nikmati proses Tuhan, nikmati. Jangan hanya mengeluh. Nikmati. Saya lagi menikmati proses Tuhan. Ya. Kalau saya pikir-pikir, buat apa saya jauh-jauh ke sini Sabtu Minggu, kadang-kala juga Jumat ngeluarin duit, ya. Katanya adik saya yang cowok nomor 3, sampean bunuh diri, katanya gitu. Ya, sampean bunuh diri, Mbak. Enggak, saya enggak bunuh diri, inilah panggilan Tuhan. Walaupun kadang-kala saya ini protes sama Tuhan. Ya, ngopo Tuhan, aku wis leren kerja, ya. Istilahnya seperti itu. Kok hasilnya seperti ini? Apalagi saya kalau lihat kosong bangkune gitu ya. Duh, jan malah ngenes saya. Aku sing ngado-ado lo Tuhan toko Sidoarjo ini tak belani malah wong-wong sing cedhek padha ora ono sing teko. Nah, kadang-kala saya seperti itu. Tapi saya mau nikmati proses Tuhan. Saya percaya ada buah yang manis buat saya nikmati nantinya. Amin. Kita akan tutup Alkitab kita. MPAW silakan maju ke depan. Kita pujikan Tuhan, tak pernah gagal. Dia sanggup membuktikan kasih setianya dalam hidup kita.
Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Tuhan. Rancangan-Mu itu indah di dalam hidup kami. Janji setia-Mu itu tepat pada waktunya buat kami Tuhan. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Engkau sanggup membuktikan kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah bertekun di dalam iman kami kepada Engkau, di dalam apa yang kami jalani saat ini. Walaupun kadangkala kami merasa putus asa, kami merasa lelah, tapi kami percaya ada buah yang manis yang akan kami terima kalau kami bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada keberhasilan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan kami, beban di dalam hidup kami, Engkau akan membuka jalan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, namun firman-Mu itu akan tetap ada di dalam hidup kami dan terngiang-ngiang dalam telinga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Ike. Tuhan akan memberkati dalam pelayanan, terlebih Tuhan akan pakai lebih hari dan banyak jiwa dimenangkan. Hari ini kita ada persembahan pembangunan. Setelah persembahan kedua langsung dilanjut persembahan pembangunan. Kalau bunyi sangkakala. Sangkakala
Tuhan. Selasa ada ibadah menara doa dimulai jam 6 sore. Dan Minggu kita kembali untuk kita ibadah raya dimulai jam 6 pagi dan sekolah Minggu jam setengah 7 pagi. Kami juga mengingatkan bagi jemaat yang rindu untuk mempersembahkan untuk persembahan Natal dimulai bulan ini kita menabung untuk kita memberikan persembahan untuk ibadah Natal. Kurang 3 bulan lagi kita akan merayakan ibadah Natal. Oh iya, 2 bulan lagi karena ini sudah bulan pertengahan ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. El Shaddai. Engkau senantiasa memberkati kami, setiap jemaat-Mu yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami ingin mencari Engkau, kami ingin Tuhan mencari kebenaran dari Tuhan. Itu Bapa, biarlah Engkau kuatkan iman kami masing-masing, supaya hidup kami senantiasa boleh bertekun sampai kepada akhirnya, sehingga berkat itu boleh Engkau curahkan atas kami Bapa. Berikan kami kekuatan yang sedang menghadapi prosesnya Tuhan. Kami percaya semua ada waktunya Tuhan. Semua juga ada akhir yang Tuhan kami hadapi masing-masing pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni setiap dosa salah kami, Kau kuduskan kami semuanya Bapa. Kami berdoa pagi hari ini saudara kami, para lansia mengalami kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan, Roh Kudus menopang setiap lansia yang saat ini menghadapi kelemahan tubuh. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai, berkati bangsa kami, shalom untuk Indonesia, biarlah sukacita Allah ada di dalam Indonesia, sehingga Indonesia boleh diberkati Tuhan. Orang-orang yang ada di dalamnya, masyarakat semuanya boleh percaya kepada Engkau. Dalam menghadapi Tuhan pemilu ini, Tuhan Engkau jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Biar Engkau kendalikan orang-orang yang akan membuat gaduh untuk bangsa ini. Para pemimpin yang sudah dipersiapkan, Tuhan sendiri akan memilih orang yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sedang berjalan saat ini Pak Jokowi, wakilnya Gubernur Bupati Wali Kota Muspika, Kepala Desa RT RW, Tuhan juga DPR MPR seluruh Indonesia, berikan roh takut akan Tuhan, boleh bekerja untuk rakyat saat ini Tuhan. TNI Polri, supaya Engkau berikan kesehatan, Engkau senantiasa TNI Polri ini boleh mengamankan Indonesia, berkati keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan jemaat-Mu untuk menghadapi Natal, biarlah Engkau berkati kami semuanya Bapa. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami, kami membawa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tadahkan hati dan tangan kita untuk minta berkat kepada Tuhan. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua, lansia, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani rohani, berkat sukacita kedamaian di dalam pribadi kami masing-masing, juga keluarga kami. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan lindungi sampai di rumah dengan keadaan selamat. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.